Welcome to my YouTube channel. Oke, jadi sesi pada YouTube ini adalah spesial karena kenapa? Kan tadi aku bilang kamu, Mbak Ipit. Hai. Oke, jadi sesi ini sebenarnya Tia nak menjawab pertanyaan daripada kalian semua yang bertanya macam mana proses daripada ke Indonesia dan ke Malaysia. Jadi nak tahu apa sebenarnya dokumen-dokumen dan juga semua pertanyaan. So, mari kita mula. Kita akan pilih beberapa pertanyaan. Kita mula pertanyaan pertama. Ada di komen Ini dari Instagram ya. Oke, apa persyaratan masuk Malaysia? Tolong jawab, terima kasih. Oke, syaratnya adalah, sebenarnya banyak ya Mbak ya? Iya. Oke, kita pasti beli tiket, iya kan? Betul, beli tiket. Oke, tunggu tuh. By the way, sekarang nih udah boleh masuk, semua udah boleh masuk, border udah dibuka daripada tanggal 1 April. Jadi boleh masuk ke sini. Persyaratnya adalah yang pertama, beli tiket. Beli tiket. Pertama cari tahu tentang kebijakan-kebijakan baru. Karena takutnya berubah kan. Jadi yang sini kita mau share yang di Malaysia ya. Jadi pertama, of course kamu harus tahu. Ini kita mau kasih tahu nih. Terus yang kedua adalah harus vaksin minimal second dose. Tapi lagi bagus kamu udah booster ya. Karena kalau yang second dose itu nggak karantina. Enggak ya? Enggak. And yang booster juga nggak karantina, tak karantina. Oke, and next adalah, and yang ketiga adalah mesti beli asuransi. Asuransi, betul nggak? Betul. Di mana? Oke, asuransinya itu sebenarnya kamu boleh tengok. Nah, ini adalah web link ya. Di sini beli dulu asuransi karena persatuan Malaysia dia kena ada asuransi yang cover lebih kurang 10,000 USD. 20,000 USD atau 100,000 ringgit. So beli je yang basic. Di sini harus beli ya. PCR test. Oh ya, PCR test berapa hari sebelum? Hamin 2 hari. Betul. So 2 hari sebelum harus PCR test. PCR ya, mulut dengan hidung. Jadi sebelum kita di bandara, Tia udah kasih tahu nih, Mbak harus download MySejahtera. Nah, karena di MySejahtera itu nanti ada apa? Terus nanti kita buka register pakai nomor Indonesia bisa. Habis register nanti ada option traveler. Sama kalau kayak di Indonesia itu ada Peduli Lindungi, ada option traveler juga di bawah COVID result. Nah, terus klik icon apa? Klik butang ya di sini. Ya, Icon ya. Klik icon traveler itu, terus isi biodata. Betul. Isi kayak apa, ada nama, terus dia nanya nih udah berapa kali suntik, terus macam-macam tuh dijawab aja tuh dengan sebenarnya ya, nggak boleh asal-asal. Betul, terus kamu harus letak juga address yang nak tinggal di Malaysia, di mana addressnya. Ya, Oke? Nah, itu harus dibuat sebelum sampai di bandara. Karena kalau udah di bandara tuh crowded banget dan banyak lagi orang-orang tua tuh yang sepuh-sepuh ya, yang udah tua, mereka kan nggak ngerti nih mau ke Malaysia, jadi banyak ngantri gara-gara itu. Tapi kalau kita udah bikin di rumah, tinggal masuk check-in udah. Yes, jadi pastiin kalian yang nak masuk Malaysia harus download MySejahtera dan isi travel card. Terus ya, nah terus ntar kalau udah ke icon traveler, isi yang tadi biodata, terus ada lagi pilihan nih travel for Fitri Wulandari. Nah itu juga diklik isi data juga. Nah habis itu balik ke MySejahtera di awal, back to home, terus ada profile, klik profile, terus di scroll down ada tuh travel card. Udah keluar travel card, tapi harus klik, nanti ada biru tuh, ada hal yang harus dilengkapi kayak submitted itu diklik, harus submit. Nanti di travel card di bagian bawah itu ada apa, biru-biru yang bisa kita klik. Nanti setelah kita klik nanti akan ada lagi data-data yang harus diisi, hasil PCR test harus diupload di situ. Nah kalau itu PCR test udah diupload di situ, barulah jadi warna hijau. Oke, that's all persyaratan dokumen yang kamu harus lengkapi sebelum masuk Malaysia. Cara beli asuransi. Ini berbeza dengan asuransi pesawat. Ini asuransinya itu adalah asing, beza. Jadi kamu harus beli asuransi Tia adalah di airasia.tuneprotect.com. Beli di situ, ambil aja yang basic plan. Jadi by the way itu kalau 10 hari bayarnya itu lebih kurang RM150 atau RM200 untuk 10 hari. Oke Mbak, selain download MySejahtera, lengkap vaksin, apa dokumen yang diperlukan untuk warga datang dari Indonesia? Itu aja sih, tiket, asuransi, MySejahtera, PCR test. Ada lagi next, pakai asuransi nggak Kak? Gimana caranya? Yes, harus, tadi udah aku share ya, beli di situ, online aja kok. Oke, apa saja syaratnya dan berapa biaya yang dikeluarkan? Oke, biaya nih, cost, harga. Kalau harga tuh hanya Tia yang tahu. Oke, anggap saja kan, kalau Tia ambil satu orang, lebih kurang kalau tiket pergi, sekarang ini udah agak mahal kan daripada Jakarta ke Malaysia, jadi lebih kurang 4 hingga 5 juta satu orang. Itu udah termasuk P3PP, asuransi, PCR. 3 tuh. Lebih kurang 4 hingga 5 juta.
Dia tergantung juga tiket saat itu ya. Jadi kamu siapin satu orang itu 4 atau 5 juta. Oke, karantina. Oke, tak perlu karantina untuk yang sudah second dose atau ada dose booster. Tak perlu karantina. Terus udah sampai nih udah sampai bandara. Karena kita waktu itu first flight. First flight dan pertama kali mungkin penumpang pertama yang menginjakkan kaki di Malaysia saat itu. Jadi disambut meriah. Terus ke imigrasi. Enggak ding, sebelum ke imigrasi itu ada yang deket lift PCR buat PCR lagi. Kita harus buat PCR. Ada beberapa yang PCR di situ, tapi boleh juga PCR di luar. Jadi begitu sampai nggak harus di bandara. Jadi kita dikasih tahu sama guide-nya ada kan di situ ya. Jadi boleh langsung terus aja ke imigrasi. Oh, aku kan tanya, emang nggak PCR? Itu bisa di luar. Udah habis itu keluar imigrasi, udah lancar. Ambil bag, udah pulang. Nah, di imigrasi akan ditanya detail ini, tiket pulangnya mana gitu loh. Karena mereka khawatir takutnya nanti ada yang nggak pulang. Iya, TKI, TKW atau tenaga kerja yang masuk gitu loh. Bandara apa aja yang buka ke Malaysia? So yang kita tahu adalah tak banyak. Dia tak silap ada Jakarta, tak silap ada Surabaya juga, Bali. Sama Bali. So 3 itu adalah negara di Indonesia yang boleh masuk ke Malaysia. Yang lain Palembang semua tak boleh. Kalian harus ke Jakarta atau 3 tadi. Oke Mbak, next. Anak bawah umur perlu PCR tak masuk ke Indonesia? Kalau anak bawah umur dari Indonesia PCR. Kita kan kebetulan bawa ada keponakan umurnya itu di bawah 2 tahun, tetap PCR dari Indonesia. Tapi di Malaysia dia nggak perlu PCR ulang. Betul. Jadi Malaysia itu di bawah 6 tahun dia tidak perlu PCR. Question udah habis, tapi kita nak bagi tips. Oke Mbak, silakan share tipsnya Mbak. Tipsnya harus sebelum sampai bandara semua tuh udah selesai, udah harus ready check in. Jangan mepet saat datang bandara baru mau ngisi check in segala macam, itu nanti akan lambat. Panik akan bikin masa tuh terbuang gitu loh. Betul. Jadi kalau aku sih karena paginya rame, tadi harus settle dulu, habis di rumah tuh udah benerin semua baru ke bandara. Yang kedua kayaknya harus makan banyak. Oh, paspor. Ya. Paspor pastiin paspor harus 6 bulan ya atau 9? Kalau menurut aku lebih aman Hamin setahun. Wow. Karena berubah ya. Waktu itu dulu pernah kan ayah kejadian, kita kira masuk ke Malaysia itu Hamin 6 bulan. Tapi ternyata pas ayah sampai di Malaysia itu berlaku Hamin 10 bulan. Oke, jadi pastiin kalau paspor tadi kita pun ada case yang sebenarnya tak perasan paspor abang Tia habis, pas nak kena renew. So sebelum you all beli tiket harus tengok paspor tuh udah mati ke belum. Ya betul. Tapi lebih aman sih Hamin 12 bulan. And tips yang ketiga adalah kamu harus tahu juga durasi lamanya pelancong atau turis ke Malaysia adalah 30 hari. Jadi jangan sampai kelebihan nanti datang haram. Itu aja sih makan harus terus belum pergi karena jauh gate-nya. Oh iya. And the last one adalah pastiin ada siapa yang jemput. Jadi tanya tak Mbak siapa yang jemput? Driver atau apa? Enggak. Tak ya? Enggak. Oke. So, mungkin karena kita ada guide dari kamu. So basically sebenarnya mudah kalau kalian prepare awal, dan Tia juga sarankan untuk beli tiket awal supaya tak mahal, karena Tia rasa sekarang ni dah mahal dah tiket, dan juga tengok pasport. And you all boleh tengok juga yang nak ke Malaysia, follow info imigrasi Malaysia, immigration Malaysia, kerana Tia pun tengok dari situ @immigration. Ya, @immigration Malaysia. Dan bagi anda yang Malaysia nak ke Indonesia pula pun kena tengok info di Indonesia. Ya, info Satgas Covid. Oh, where? Web Satgas Covid Indonesia. Oke, so kalau mau Malaysia ke Indonesia lihat web Satgas Covid. Kalau misalnya dari Indonesia ke Malaysia lihat di @immigration Malaysia. Alright, ada lagi Mbak? Habis? Udah habis. Oke, so itu aja informasi yang Tia share dan juga My Page share pada episod kali ini. Ini khas untuk anda semua yang nak travel daripada Indonesia Malaysia. Tapi ingat, vlog ini kita upload ini sesuai dengan ketentuan pada hari ini tau. Kalau misalkan kalian tengok ni lagi bulan depan, tengok balik takut nanti dah berubah. Oke? So itu seperti ya. Bye-bye. Saya Tia Arifin dan Fitri Arifin. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe. Bye!